Hai teman-teman, kita lanjutkan uraian tentang apa saja yang mesti dilakukan dan dihindarin setelah selesai melakukan kemoterapi. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya pada episode keempat, dan yang ini merupakan episode kelima. Masalah hipotiroid. Pengobatan penyakit hipotiroid bertujuan untuk mengurangi atau meringankan gejala yang dialami pasien. Hal ini dilakukan dengan mengkonsumsi obat minum yang berisi hormon tiroid sintetik, namanya levothyroxine. Jadi pada pasien kanker yang mengalami kemoterapi radioterapi, jadi di sinar rongsen pada kepala leher, maka bisa mempunyai efek samping hipotiroid. Hipotiroid ini ditandai dengan menurunnya hormon TSH, thyroid stimulating hormone, hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari, membantu kelenjar tiroid memproduksi dan melepaskan hormon. Nah, gangguan pada hormon TSH akan mempengaruhi produksi hormon tiroid, ya. Jadi hormon TSH-nya pada kasus hipotiroid adalah sangat menurun akibat dari radiasi karena terapi pada kanker. Sebagian besar hipotiroid bersifat kronis, sehingga konsumsi levothyroxine dapat berlangsung seumur hidup agar penyakit bisa terus terkontrol. Dalam hal menjalani pengobatan, pasien hipotiroid harus rutin kontrol ke dokter endokrin secara berkala, karena dosis obat perlu selalu disesuaikan dengan kondisi pasien. Pasien juga tidak disarankan berhenti minum obat tiba-tiba, kecuali direkomendasikan oleh dokter. Selama masa pengobatan, pasien perlu melakukan tes darah setiap 6-12 bulan untuk memantau efek pengobatannya. Ada cara-cara, ini adalah merupakan informasi obat nama dagang yang berisi tiroksin yang digunakan untuk mengobatin kasus hipotiroid tadi. Kotak sebelah kanan merupakan nama dagang, kotak sebelah kanan kiri nama dagang, paling kanan adalah produsen, nama produsennya. Jadi contohnya Euthyrax, ini Euthyrax diproduksi oleh merek. Ini untuk hipotiroid. Kemudian ada juga obat tiroxol yang digunakan untuk mengatasi apabila terjadi efek hipertiroid. Jadi produksi hormon tiroid yang berlebih-lebihan. Bisa diberikan obatnya seperti ini. Jadi sebelah kiri merupakan nama dagang, ya, namanya Neomercazole. Kemudian ada 4 tips mengatasi hipotiroid. Yang pertama, atur pola makan.
Seorang ahli gizi dari New York, Natalie Rizzo, mengungkapkan kepada Everyday Health bahwa gejala hipotiroid bisa sering kambuh dan semakin parah karena pola makan yang salah. Selain itu, kebiasaan makan tidak teratur juga dapat menaikkan berat badan Anda dan memperparah gejala hipotiroid. Nah, salah satu cara mengatasi hipotiroid alami yang paling penting untuk Anda lakukan adalah memilih jenis makanan yang tepat. Inilah daftar makanan yang harus dikonsumsi dan hindari untuk mengatasi hipotiroid. Makanan yang dianjurkan, sebetulnya tidak ada makanan khusus yang bisa menaikkan kadar hormon hipotiroid dalam tubuh atau mengobati hipotiroid hingga tuntas. Namun, memang ada beberapa makanan yang harus lebih sering dikonsumsi oleh orang hipotiroid supaya gejalanya lebih mudah dikendalikan. Untuk membantu mengatasi hipotiroid kambuh, perbanyak makanan sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, omega 3 dan serat. Semua jenis makanan ini dapat membantu menguatkan sistem imun Anda sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Makanan tinggi serat misalnya dapat membantu penyerapan obat hipotiroid jadi lebih maksimal di dalam tubuh. Sedangkan beberapa jenis sayuran dan buah-buahan kaya akan antioksidan yang efektif melawan stres oksidatif pada penderita hipotiroid. Nah, makanannya ini. Kemudian ada juga makanan yang harus dihindari. Bukan hanya fokus pada makanan yang harus dikonsumsi, Anda juga harus menghindari berbagai jenis makanan yang bisa memperparah gejala tiroid, yaitu sayuran cruciferous, contohnya pakcoy, brokoli, kubis. Sayuran ini mengandung senyawa goitrin yang dapat mengganggu sintesa hormon tiroid. Terus makanan tinggi garam, misalnya kentang goreng dan makanan instan. Orang dengan hipotiroid berisiko tinggi terkena hipertensi, sehingga harus membatasi asupan garam dari makanan. Makanan yang terbuat dari kedelai seperti kacang kedelai, tepung kedelai, susu kedelai dan edamame. Kedelai dapat menurunkan efektivitas obat tiroid sehingga tidak dapat diserap secara maksimal. Kemudian cara lain mengatasi hipotiroid adalah olahraga teratur. Olahraga teratur juga penting dilakukan. Pasalnya, olahraga berperan layaknya obat stres alami yang juga dapat meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke kelenjar otak, kelenjar tiroid. Anda bisa memilih jenis olahraga apapun yang Anda sukai, entah itu jalan kaki, jogging, berenang, basket, yoga dan sebagainya. Namun sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kesehatan Anda. Mulailah dengan olahraga yang ringan terlebih dahulu seperti jogging atau yoga, setidaknya 150 menit per minggu atau setengah jam setiap hari, 5 hari seminggu. Jika tubuh Anda sudah mampu menyesuaikan diri dengan ritmenya, barulah Anda bisa mencoba olahraga intensitas sedang atau berat secara bertahap. Yang terpenting, konsultasikan dulu ke dokter sebelum Anda mulai berolahraga. Dokter akan menilai kondisi kesehatan Anda terlebih dahulu dan menyarankan jenis olahraga yang sesuai dengan kesehatan Anda.
Yang berikutnya adalah hindari merokok. Sudah bukan rahasia lagi bila rokok wajib dihindari demi kesehatan. Bagaimana tidak, rokok sudah jelas mengandung banyak zat berbahaya yang dapat merusak setiap organ tubuh secara perlahan, bahkan berisiko menyebabkan kematian. Dalam kasus hipotiroid sendiri, bahan kimia dalam rokok dapat mengganggu hormon tiroid. Selain itu, kandungan zat berbahaya dalam rokok juga dapat menghambat penyerapan obat tiroid sehingga jadi kurang efektif. Yang keempat, kendalikan stres. Orang dengan hipotiroid rentan terhadap stres dan depresi. Stres sedikit saja bisa memperlambat metabolisme tubuh Anda, sehingga gejala hipotiroid jadi tidak terkendali dan semakin parah. Coba luangkan waktu Anda untuk menenangkan diri dari stres berkepanjangan. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi stres, misalnya dengan jalan-jalan, mendengarkan musik, menonton film, meditasi, yoga, dan melakukan hal-hal favorit Anda lainnya. Semakin mudah Anda mengendalikan stres fisik maupun pikiran, maka aliran hormon tiroid dalam tubuh jadi semakin lancar. Alhasil, tubuh Anda pun jadi lebih sehat dan kuat meski mengidap hipotiroid. Ada 7 bahan kimia berbahaya dalam kosmetik, bisa memicu kanker. Yang pertama, timbal lip. Lipstik yang biasa Anda gunakan setiap hari bisa membawa petaka. Warna-warna unik dari lipstik Anda bisa mengandung timbal lip yang membahayakan kesehatan. Kandungan timbal itu bisa menyebabkan Anda mandul dan keguguran. Juga paparan timbal itu dapat mengakibatkan neurotoksin yang diketahui dapat menyebabkan masalah perkembangan saraf pada anak-anak. Yang kedua, formaldehid. Formaldehid atau dikenal dengan formalin sudah dikenal sebagai bahan kimia pengawet mayat. Formalin dapat mematikan bakteri yang menyebabkan busuk pada mayat. Sementara itu, formalin mengandung karsinogenik penyebab kanker. Apalagi jika tertelan, akan sangat berbahaya dalam waktu singkat. Berikutnya adalah paraben. Paraben merupakan bahan kimia yang umum digunakan dalam kosmetika. Penggunaan paraben terlalu berlebih telah dikaitkan dengan beragam masalah kesehatan seperti kanker, gangguan endokrin, toksisitas reproduksi, imunotoksisitas, neurotoksisitas, dan iritasi kulit. Umumnya jenis paraben yang digunakan dalam kosmetik yaitu etil paraben dan butil paraben. Berikutnya adalah metil paraben dan propil paraben. Paraben banyak dikandung dalam kosmetika untuk mata seperti eyeshadow, pensil alis, maskara, eyeliner. Nah, teman-teman, ulasan berikutnya akan
muncul video pada episode ke-6. Kemungkinan merupakan video yang terakhir dalam membahas pasca kemoterapi apa saja yang mesti dilakukan dan dihindari. Bila mana informasi ini bermanfaat, maka silakan teman-teman klik subscriber